illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita sudah berikan penjelasan tentang apa sebenarnya ilmu tasawuf dan apa pula yang dimaksud dengan sufi. Bagaimana para ulama memandang dan menilai ilmu tasawuf itu sendiri atau menilai kelompok-kelompok sufi yang ada. Itu tadi alhamdulillah sudah kita bahas antara yang memuji dan yang mencela. Ketika ada dua versi, berarti mereka sebenarnya tidak sedang berbeda, cuma mereka memberikan penilaian dari sisinya yang berbeda. Dipuji dari sisi tujuan, dicela karena memang fakta sejarah sudah menunjukkan dan membuktikan banyak sekali tokoh-tokoh sufi yang menyimpang, yang menghadirkan pemikiran-pemikiran yang salah dan menyebabkan murid-murid mereka juga terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan itu. Sekarang akan kita coba lihat beberapa bentuk penyimpangan metode kaum sufi, beberapa penyimpangan metode kaum sufi dalam kaitannya berinteraksi dengan sumber agama. Wabil khusus adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penyimpangan itu ada pada metode al-kashf wal mukasyafah. Di kalangan orang-orang sufi dikenal istilah kasaf. Pernah dengar istilah kasaf? Nah, kasaf itu artinya sebenarnya terbuka. Yang dimaksud dengan al-kasaf dalam pandangan kelompok sufi itu adalah kemampuan mereka dalam melihat sesuatu yang bersifat gaib. Jadi kemampuan mereka dalam melihat sesuatu yang bersifat gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi yang berada di balik hijab, atau dalam kata lain sebagaimana yang disebutkan oleh kelompok sufi mutaakhir itu berarti sufi belakangan. Al-kasaf adalah terangkatnya hijab penghalang dari hati dan penglihatan orang-orang sufi agar ia dapat mengetahui apa yang terdapat pada langit secara keseluruhan dan juga apa yang terdapat pada bumi secara keseluruhan. Dibuka hijab itu bagi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam hal ini mereka mendakwakan pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang gaib. Padahal Al-Quran bilang apa? Rasul bilang apa? Nasnya secara tegas, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Apa yang akan terjadi? Tapi bagi mereka yang sudah kasyaf, mereka yang sudah dibukakan hijab itu oleh Allah, mereka mendakwakan bisa mengetahui mana yang gaib terjadi di langit maupun yang terjadi di bumi. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Kalaulah saya tahu perkara gaib, kata Nabi, lastakthartu minal khair. Niscaya akan memperbanyak kebaikan dan saya enggak akan pernah terkena oleh sesuatu yang tidak baik. Kalau tahu yang gaib. Jadi Nabi pun, selevel Nabi pun dia tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi menceritakan perkara gaib itu karena Allah yang memberitahukan. Apa contoh perkara gaib? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ciri-ciri atau perkara-perkara besar yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Ada pada hadis Nabi. Kenapa Nabi bisa menyampaikannya? Karena berdasarkan kepada wahyu. Sebab Rasul sendiri yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi itu kalau ngomong itu bukan berdasarkan kepada hawa nafsunya, bukan bersandarkan kepada pikirannya. In huwa illa wahyun yuha. Itu tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang dibisikkan. Maka Nabi kalau Allah tidak beritahukan perkara gaib, maka Nabi tidak akan pernah tahu. Asal Nabi menyebut perkara gaib, berarti itu berdasarkan wahyu pasti. Sebab la ya'lamul ghaiba illallah. Sedangkan orang-orang sufi menganggap ada level-level tertentu. Kalau seseorang sudah sampai pada makamnya nanti, maka terjadilah kasyaf atau mukasyafah, dibukakan oleh Allah bagi hatinya hijab yang sebelumnya tertutup, maka tidak ada lagi yang gaib bagi dia. Sebenarnya kalau kita bawa kepada pemahaman Islam yang benar, ada sesuatu yang mendekati itu tapi tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Apa itu? Firasat. Kalau itu ada. Dalam hadis Nabi dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tanzuru binurillah. Berhati-hatilah dengan firasat orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah. Karena firasat orang-orang beriman itu memandang dengan cahaya Allah. Ada kadang firasat-firasat kita muncul untuk sesuatu yang akan terjadi, datang dari seorang mukmin, dan itu ternyata benar bisa terjadi seperti itu. Seperti yang ada pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya firasat, yang firasatnya itu selalu benar. Bahkan banyak di antara hukum-hukum itu diturunkan diawali oleh firasatnya seorang yang bernama Umar. Ini kayaknya bagusnya begini nih kata Umar. Turun ayat tentang itu. Seperti masalah khamar umpamanya. Atau seperti salat sunat 2 rakaat setelah tawaf. Itu juga berawal dari firasatnya Umar. Kayaknya setelah tawaf ini bagusnya ada salat 2 rakaat. Maka menjadilah itu sebagai sebuah ibadah. Selesai kita tawaf, maka salat 2 rakaat di antara dekat makam Ibrahim. Di depan pintu Ka'bah. Maka Umar itu disebut sebagai rajulun mulham. Rajulun mulham itu laki-laki yang selalu diberikan ilham. Nah, tetapi kasyafnya orang sufi itu berbeda dengan firasat tadi itu. Kalau firasat itu ya tetap saja sebagai sebuah firasat. Dan kita tidak boleh mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi. Enggak boleh kita memberikan satu kepastian. Tiba-tiba muncul firasat, orang tua saya barangkali begini, ternyata betul. Ternyata apa yang ada pada firasatnya benar itu terjadi. Karena tiba-tiba ada keinginan dia mungkin untuk pulang, untuk nengok orang tuanya. Jangan-jangan ternyata benar. Bisa terjadi seperti itu namanya firasat. Tetapi kasyafnya orang sufi itu di atas firasat itu. Mereka bisa mengaku-ngaku tahu dan memberikan sebuah kepastian untuk hal-hal yang sebetulnya itu adalah perkara-perkara gaib. Nah, ini kesalahan pertama yang ternyata itu berbuah kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, di mana dengan kasyaf yang diyakini dan diimani oleh kelompok sufi itu, mereka juga mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib melalui mukasyafah, sebagaimana mereka juga mengetahui apa yang terkandung dalam firman Allah dan hadis Nabi melalui keterbukaan hijab hati tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah ayat, ada sebuah hadis. Apa maksud ayat ini? Bisa mereka pahami melalui mukasyafah. Allah buka hijab hatinya. Oh, ini hadis ini begini maksudnya. Oh, ini isyaratnya adalah begini. Maka ada tafsir isyari. Ada sebuah jenis tafsir namanya tafsir isyari, tafsir yang datang dari isyarat-isyarat pikiran dan hati itu dari orang-orang sufi. Dan kalau seandainya bertentangan dengan Al-Quran, pasti tidak akan bisa diterima.
Nah, ini hubungannya dengan penyimpangan ketika kita hubungkan dengan berinteraksi dan memahami hadis melalui konsep mukasyafah. Salah satu dari bentuk kebohongan lain yang merupakan bagian dari kasyaf juga adalah yang diyakini oleh orang-orang sufi adalah ketika mereka mengaku bisa mengambil ilmu langsung dari Nabi Khidir. Mengaku bisa menerima ilmu langsung dari Nabi Khidir. Nabi Khidir di masa siapa hidupnya? Masa Nabi Musa. Karena dulu Nabi Musa orang sufi menganggap Khidir itu gurunya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu hanya sekadar mengambil 3 perkara saja dari Nabi Khidir. Karena setelah itu tidak tersebut lagi kalau dia ketemu dengan Nabi Khidir itu. Itu pun dikarenakan oleh muncul kesombongan Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Nabi Musa bilang, saya. Kata Allah, tidak. Bukan kamu. Coba temui seorang hamba saya di wilayah sana. Pergilah Nabi Khidir nyari. Nabi Musa mencari. Sampai pada tempat itu ketemu dengan Nabi Khidir. Bolehkah saya ikut kamu supaya saya bisa belajar tentang sesuatu yang Allah berikan kepada kamu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak saya ikut kamu? Kata Nabi Musa. Boleh, asal kamu sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup sabar bersama saya, kata Nabi Khidir. Adalah 3 yang tadi itu, dibocorkannya perahu, dibunuhnya anak, dibangunnya sebuah rumah sementara penduduk tidak mau menjamu dia, memberi makan. 3 itu saja, setelah itu berpisah. Apakah Nabi Musa akan berguru pula sepenuhnya kepada Nabi Khidir? Nah, Nabi Khidir bukan Rasul. Yang Rasul itu justru Musa. Dia mendapat ilmu dari Allah. Jadi jangan dianggap pula Nabi Khidir lebih hebat, lebih berilmu pula daripada Nabi Musa tentang syariat. Tentang yang 3 tadi iya. Karena Rasul ingin mengajar Musa bahwa tidak boleh sombong. Ternyata ada yang dia tahu, Khidir tahu, tapi Nabi Musa tidak tahu. Berarti ada orang yang alim hanya untuk mengajar perkara itu. Nah, itu hidupnya sudah berapa ribu tahun. Nah, sekarang ada orang mengaku dia belajar langsung dari Nabi Khidir. Di mana ketemunya? Kadang-kadang katanya Nabi Khidir ikut dalam majelis dia. Dengan adanya kasyaf, dengan adanya mukasyafah, itulah pengakuan mereka. Mereka bisa belajar langsung mengambil ilmu dari Nabi Khidir. Padahal siapapun yang ada di antara Nabi, ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka semua mereka harus ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggap saja mungkin ketemu. Ini anggap saja nih. Karena kalau kita bawa kepada pendapat para ulama, apakah Nabi Khidir masih hidup? Memang ada 2 versi pandangan. Ada di antara ulama yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Berdasarkan kepada sebuah hadis, tapi dihukumkan sebagai hadis yang dhaif oleh ulama yang lain. Yang lebih kuat dalam persoalan ini, apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama seperti Imam Bukhari, cenderung untuk mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Dan itu yang lebih kuat. Karena dalil-dalil mereka yang mengatakan masih hidup itu dibantah oleh jumhur ulama. Di antara mereka adalah Imam Bukhari. Sekarang anggap aja Nabi Khidir masih hidup. Anggap dia masih ada. Lalu dia mengajarkan sebuah ilmu. Mungkinkah dia mengajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita? Sehingga menjadi ilmu baru dalam agama? Tidak. Kenapa demikian? Karena syariat Rasul sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna sudah. Allah sudah ridha dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi.
Maka jika Nabi Khidir mengajarkan hal yang berbeda, tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, lalu menjadi syariat pula untuk kita amalkan, maka itu terlarang. Karena yang wajib kita ikuti bukan Nabi Khidir, tapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun. Ada banyak hadis tentang nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa akan mengajarkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun bukan untuk mendatangkan ajaran baru. Itu kalau dianggap betul hidup itu Nabi Khidir. Apalagi mayoritas mengatakan dia sudah wafat. Nah, oleh karena itu kasaf mereka, dan itu adalah sebagai satu kebohongan bahwa mereka mengatakan bisa belajar mengambil ilmu dari Nabi Khidir. Maka kadang banyaklah muncul amalan-amalan, zikir-zikir, bacaan-bacaan. Ada di antara orang-orang sufi yang menganggap ada sebuah zikir yang didapatkannya di mana turun kertas dari langit. Jatuh kertas dari langit, ada bacaan zikirnya itu. Nah, yang mau mendapatkan itu harus talaki, belajar langsung kepada dia. Biar mendapatkan khasiatnya. Dengan syarat, jangan diyakini bahwa zikir ini adalah buatan manusia. Terus mungkin turun kertas dari atas sana lalu ada zikir. Ada selawat-selawatnya. Macam-macam istilah, hanya ada namanya selawat fatih. Selawat tibbil qulub. Selawat nariyah. Yang katanya kalau dibaca 4.440 kali, 4.440 kali. Kalau berhasil membaca selawat ini sejumlah itu, semua hajat kita akan terpenuhi. Semua yang kita inginkan bisa didapat. Dan selawat itu tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan isi dari selawat itu justru adalah menyanjung Nabi, mengangkat Nabi lebih daripada sebagai seorang Nabi, memberikan unsur-unsur ketuhanan pada Rasul. Karena dianggaplah Nabi yang mengabulkan hajat, bahkan Nabi yang menurunkan hujan, Nabi yang mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan. Bukankah ini semua adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala? Lalu disandarkan kepada Rasul. Jadi sudah habis waktu capek-capek banyak-banyak berselawat, ternyata di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan karena tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, bahkan setiap tarikat, setiap kelompok sufi, kelompok ini, kelompok itu, mereka punya zikir sendiri-sendirinya. Ada selawat dan zikir tertentu yang dibuat oleh syekhnya untuk kemudian mereka amalkan. Sekian ratus kali, sekian ribu kali. Sekarang pertanyaannya, pada saat mereka membacakan selawat itu sampai sekian ribu, mereka sedang mentaati gurunya atau sedang mentaati Nabi? Gurunya atau Nabi? Gurunya, karena yang membuat selawat gurunya, yang menentukan angka juga judul gurunya. Dan itu tidak pernah datang dari Nabi. Mungkin saja yang diajarkan langsung oleh Nabi, mungkin mereka tidak ulang-ulang. Padahal afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Di hadapan para sahabat Nabi bilang, jaddidu imanakum. Perbaharuilah oleh kalian iman kalian. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami itu? Qala, berkata Rasul, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tidak menyebut angka. Perbanyaklah. Boleh kita ulang-ulang la ilaha illallah sampai 1000 kali? Boleh. Boleh sampai 1100? Boleh. Nabi tidak membatasi. Kalau itu kita buat, itu kita amalkan, maka kita sudah mengamalkan sunnah Nabi kita. Karena Nabi yang menyuruh.
dan lafaznya pun datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lidah kita basah terus oleh berzikir itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjalan kita itu juga zikir kita. Boleh? Nabi bilang aksiru, perbanyak. Yang kita taati siapa? Yang kita taati siapa? Rasul kita. Jelas orangnya yang kita taati. Tapi selawat yang tadi, siapa yang sedang kita taati? Salawat Al-Fatih. Al-Fatih lima ughliq, yang membuka semua yang tertutup. Itu untuk Nabi itu. Selawat dan salam untuk Rasulullah yang membuka semua yang tertutup. Nabi kah yang membuka semua yang tertutup? Sudahlah kita tidak sedang mentaati Nabi kita menghabiskan waktu dan lafaz yang diucapkan pun belum pasti kita mendapatkan pahala. Apalagi kalau di dalamnya ada unsur kesyirikan, jangan-jangan yang didapat adalah dosa. Maka cukupkan dengan yang diajarkan Nabi. Kalau mau berzikir, ini lafaznya, ini yang diajarkan Nabi. Mau 1000 silakan, tapi jangan membatasi harus segitu. Membatasi ini juga menjadi sesuatu yang kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita memberikan batasan dalam beragama kecuali datang dari Nabi kita. Tapi kalau kita sendiri, umpamanya pagi saya ingin membaca ini sekian kali, silakan. Bukan untuk menjadi sebuah panduan yang harus terus seperti itu. Karena memang Nabi mengatakan aksiru min la ilaha illallah. Jadi ikhwati fillah, yang pertama kesalahannya ada pada kasyaf. Terbuka. Dia sudah mendapat ilmu langsung dari Allah. Bahkan saya juga nukilkan ungkapan dari salah seorang dari tokoh sufi besar yang bernama Abul Hasan Asy-Syadzili. Tarikatnya namanya Tarikat Syadziliyah. Dalam sebuah buku ditulis oleh Abdul Halim Mahmud. Beliau bicara tentang biografi Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa salah satu dari ungkapan beliau terkait dengan kasyaf? Dia bilang begini, dalam bahasa kitanya, saya terjemahkan dalam bahasa kita. Dia mengaku bahwa dia menerima ilmu dari arwahnya para sahabat, bahkan dari para malaikat. Dan ini adalah bentuk lain dari konsep kasyaf yang mereka yakini. Beliau bilang begini, adapun sekarang saya mendapatkan ilmu dari 10 lautan. Jadi setelah beliau menjadi syekh itu, menjadi sufi itu, dia mendapatkan ilmu dari 10 lautan. 5 dari langit, 5 dari bumi. Adapun yang dari langit, sumber ilmunya yang dari langit itu adalah yang 5 tadi itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Ruh. Itu yang 5 dari langit. Adapun yang 5 dari bumi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Nabi. Inilah 10 lautan sumber ilmu dia. Makanya kasyaf. Kalau lacada itu sumber ilmu tentulah terbuka hijab saudara kan. Tidak ada lagi yang tertutup bagi dia, tidak ada lagi yang gaib. Sumbernya Israel coba. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu menjadi sumber ilmunya langsung. 5 sumbernya dari langit, 5 pula sumbernya dari bumi. Bisa dipercaya? Ini adalah kebohongan-kebohongan. Tetapi murid-muridnya tetap saja percaya. Bahkan banyak di antara muridnya yang mendewa-dewakan, mengagung-agungkan, memberikan makam yang tertinggi, dan percaya kepada semua yang dia ucapkan. Kalau sudah percaya, kalau sudah seperti itu, sumber ilmunya tentu percaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumber ilmunya datang dari Jibril. Sementara dia Jibril, Mikail, Israfil. Apakah mereka itu adalah memang sumber ilmu yang akan memberikan ilmu? Itu saja perlu untuk dipertanyakan. Kalau Jibril iya, karena dia yang bertugas untuk membawa wahyu dari Allah.
turun ke bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia sebut satu Jibril saja, itu sudah cukup untuk mengatakan dia bohong. Karena Jibril memberikan wahyu hanya kepada Rasul, dan Rasul sudah wafat. Seandainya dia bilang satu saja sumbernya Jibril, itu sudah cukup untuk katakan bohong. Aku 5 malaikat yang memberikan wahyu. Ungkapan itu disebutkan oleh Abdul Halim Mahmud dalam kitab Abul Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kita perlu mendoakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Mungkin karena ketidaktahuan dia, atau mungkin di akhir hayatnya dia bertaubat. Karena banyak sekali tokoh-tokoh sufi yang di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu juga punya keyakinan sampai ke tingkat kasyaf tadi dengan cara zikir-zikir tertentu. Juga ada dalam buku kita. Ungkapan yang datang dari Imam Al-Ghazali bahwa berzikir itu harus dengan memutuskan hubungannya dengan dunia secara total. Jadi berkhalwat, putuskan hubungan dengan dunia secara total, dan mengosongkan hati dari dunia. Lalu ia berkhalwat dengan dirinya dalam sebuah zawiyah atau ribat. Cari tempat di mana dia bisa berzikir secara khusyuk sambil mencukupkan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang fardu saja. Berarti tidak ada sunat, mencukupkan diri pada hal-hal yang fardu saja, berserta rawatibnya adalah fardu sama rawatib. Tapi ibadah-ibadah sunat yang lain itu tidak dimasukkan. Dia duduk dalam keadaan hati yang kosong, penuh ambisi, dan ia tidak memperbanyak cabang pikirannya dengan membaca Al-Quran, tidak dengan memperbanyak baca Al-Quran, dan juga tidak dengan membaca tafsir-tafsirnya, dan juga tidak dengan menulis hadis Nabi, akan tetapi cukup dan bersungguh-sungguh dalam menjaga hati agar tidak terlintas olehnya selain Allah saja. Dalam duduknya, lisannya senantiasa mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Duduk, tidak ada ingatan yang lain kecuali hanya lafaz Allah. Dengan menghadirkan hati sampai berakhir pada suatu keadaan di mana lisannya berhenti berucap, tapi ia mengira ia merasa ucapan tersebut mengalir secara spontan. Nyala banti cakap tapi dia merasa bahwa secara spontan ternyata lisannya tetap berucap. Begitu saja terucap spontan begitu saja pada lisannya, dan dia tidak punya ikhtiar dalam meraih rahmat Allah, akan tetapi ia meyakini dengan apa yang ia lakukan menjadi terbuka baginya untuk mendapatkan percikan-percikan rahmat. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali menunggu apa yang akan dibukakan oleh Allah dari rahmatnya, sebagaimana yang telah dibukakan untuk para nabi dan wali-wali Allah. Jadi caranya untuk agar kasab itu seperti itu. Duduk, berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Kemudian tidak ada yang lain, tidak memperbanyak baca Quran, tidak juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Yang sholat cukup, yang fardu tambah sedikit rawatibnya. Sampai pada akhirnya lisannya berhenti, tapi dia merasa lisannya tetap berucap. Dia bilang gini juga, Imam Ghazali, bahwa berkhalwat itu mestilah di rumah yang tidak bercahaya atau di tempat yang gelap. Jika ia tidak memiliki tempat yang gelap, maka hendaklah ia menutup kepalanya dengan kain bajunya atau menyelimuti badannya dengan kain sarungnya. Maka dalam keadaan seperti itu, ia dapat mendengar panggilan kebenaran dan menyaksikan kemuliaan yang ada pada kenabian. Jadi kalau ada orang terikat, sufi, zikir, tutu, ika palor, jokin sawung, itu dari Imam Ghazali. Dengan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Tapi pada akhirnya Imam Ghazali bertaubat kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa Imam Al-Ghazali pada saat beliau wafat,
di dadanya ada Sahih Bukhari. Dan ulama menyimpulkan bahwa beliau ingin kembali kepada sunnah Nabi melalui yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dia wafat di dadanya ada Sahih Bukhari. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ini dari kesalahan pertama, yaitu kasyaf, memahami nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan keterbukaan hijab. Jadi dia bisa paham, oh ini maksudnya ini menurut isyarat yang datang dari hati dia. Inilah maksudnya. Itu tentu akan bisa membimbingnya menuju kesalahan, karena untuk memahami hadis tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan memahami apa yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan kepada sumber-sumber yang akurat. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan mereka dalam berinteraksi dengan hadis adalah liqa an-nabi yaqzatan. Mereka meyakini bahwa bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar dan terbangun. Liqa'un Nabi. Kalau ada orang-orang sufi yang sampai seperti itu, berarti dia salah. Kalau ada orang sufi tapi tidak seperti itu, oke. Karena jangan dianggap nanti kita menyalahkan semua. Dibilang nanti membenci secara keseluruhan. Maka di awal saya berikan penjelasan, ini yang memuji, ini yang mencela. Kita bicara sekarang tentang kenapa dicela. Salah satu sebabnya karena mereka punya keyakinan bisa bertemu dengan Nabi saat terbangun. Para ulama salaf, generasi terbaik, tidak ada satupun mereka yang bertemu dengan Nabi setelah Nabi wafat. Padahal cinta mereka kepada Nabi luar biasa. Tidak akan ada tokoh sufi, sesufi apapun dia, tidak akan ada yang cintanya melebihi Abu Bakar. Cinta Abu Bakar kepada Nabi, cinta Umar kepada Nabi. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan istri-istrinya tidak pernah sekalipun ketemu dengan Nabi setelah Nabi wafat. Ini ada tokoh sufi hari ini yang kalau dibaca aja zikir-zikir tertentu, nanti Nabi bisa hadir, bisa datang. Kadang bisa saat dia bermajelis tiba-tiba terdiam. Kalau ditanya kenapa, Rasul lewat. Ada yang terbelalak matanya gini, kenapa Rasul lewat? Baca zikir ini nanti bisa ketemu Nabi. Itu bohong besar. Nabi sudah wafat. Oh, enggak, Nabi enggak wafat, dia hidup. Al-hayatul barzakhiyah. Hidup alam barzah. Itu Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi dengan ada keyakinan liqa'un nabi yaqzatan ini dalam keadaan bangun, ada di antara mereka yang meyakini. Ada di lembar keberapa itu saya nukil apa yang menjadi keyakinan mereka. Ada di antara mereka yang kalau seandainya sulit untuk memahami sebuah hadis, dia datang ke kubur Nabi lalu bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab. Jadi kalau mau ditanyanya, ya Rasulullah, ini hadis ini sahih atau enggak? Dapat dia jawaban dari liqa Nabi tadi itu, bertemu Nabi, oh hadis itu sahih, itu wajib dipegang. Walaupun hadis itu dhaif oleh ulama yang lain. Tapi dia wajib katakan sahih. Atau kebalikannya, ini hadis ini sahih atau enggak? Dhaif kata Rasul dalam jawaban dia itu. Meskipun terdapat dalam Sahih Bukhari, maka orang sufi akan mengamalkan liqa nabinya tadi. Berarti hadis itu dhaif walaupun ada dalam Sahih Bukhari yang disahihkan oleh para ulama yang disepakati sebagai kesahihannya. Kalau sudah begini, maka pasti akan menyimpang dalam beragama. Yang ada di hadis adalah berjumpa atau melihat Nabi dalam keadaan mimpi. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari yang itu mereka pegang
Satu itu saja, tapi tidak dibawa untuk memahaminya riwayat yang lain. Apa dalam Sahih Bukhari? Itu ada man ra'ani fil manam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Barang siapa yang melihat saya dalam keadaan mimpi, siapa lihat saya dalam keadaan mimpi, kata Nabi, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat saya saat terbangun. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan syaitan tidak bisa menyerupai. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Jadi siapa yang mimpi ketemu saya, maka dia akan melihat saya saat terbangun. Saat terjaga. Berarti bisa. Ternyata riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari, tetapi penafsirannya dibawa kepada lapas-lapas lain yang ada dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat yang lain. Karena dalam Sahih Muslim itu ada penambahan redaksi, bunyinya man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah au ka'annama ra'ani fil yaqazah. Jadi dia akan melihat saya saat bangun, atau seolah-olah dia melihat saya saat bangun. Kalau seolah-olah berarti enggak kan? Tapi orang-orang sufi tidak mengambil yang ini nih. Dia berpegang pada yang pertama tadi saja. Dia akan melihat saya saat terbangun. Oleh karena itu dalam memahami hadis ini perlu dibawa hadis yang lain. Kalau memang hanya satu riwayat ini saja, dulu Ibnu Sirin umpamanya, atau Imam Ahmad, atau ulama-ulama yang lain pernah bermimpi ketemu Nabi, melihat Nabi. Tapi adakah mereka melihat dan ketemu Nabi saat terjaga? Setelah itu enggak, berarti bohong hadis ini. Karena hadisnya bunyinya, siapa yang bermimpi ketemu saya, melihat saya, maka dia akan melihat saya juga saat terbangun. Sekarang ada yang bermimpi, imam-imam dulu, ulama-ulama besar dulu ketemu Nabi, tapi tidak pernah mereka menceritakan kalau mereka ketemu saat terbangun. Oleh karena itu maknanya diambil dari apa yang ada pada Sahih Muslim, au ka'annama ra'ani fil yaqazah, seolah-olah dia melihat saya saat terbangun. Kalau seperti itu baru klop dia, baru bisa. Atau dipahami oleh ulama yang lain, itu untuk orang-orang yang hidup di masa Nabi. Ada ahlu Makkah yang mimpi ketemu Nabi, satu saat sebelum Nabi wafat dia akan ketemu. Untuk orang-orang yang hidup pada masa Nabi, kalau seperti itu bisa diterima hadis ini. Maka kalau dibawa kepada orang setelah Nabi wafat, maka yang dipakai adalah yang dalam Sahih Muslim. Tapi kalau untuk orang-orang yang hidup di masa Nabi masih hidup, berarti bisa dipakai hadis yang tadi, mimpi ketemu saya, maka satu saat dia nanti akan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ulama memahami hadis yang tadi. Jadi bukan dimaknai secara umum, kita pun sekarang bisa ketemu Nabi saat terjaga, terbangun. Baca zikir ketemu Nabi. Maka ada orang kalau saat zikir, coba tengok di maulidan itu, ada zikir-zikir tertentu, mereka berdiri semua. Tahu enggak kenapa mereka berdiri? Dalam keyakinan mereka, mungkin yang melakukan itu, mungkin juga dia enggak tahu, mungkin ikut-ikutan aja dia. Tapi pada asalnya itu datang dari orang sufi tadi itu, Nabi ruhnya hadir saat zikir tadi dibaca. Maka mereka berdiri menyambut kehadiran roh Nabi. Orang hari ini banyak ikut-ikutan tuh. Di masjid-masjid tertentu, apa dibuat orang itu pula yang dibuatnya. Mungkin karena dia tidak tahu. Maka kita perlu mengingatkan. Karena mereka yakin ada roh Nabi yang hadir, sehingga mereka mesti berdiri tasyrifan wa takriman, untuk memuliakan kehadiran Nabi. Pertanyaan kita, seandainya ada 3 masjid yang melakukan acara yang sama, itu sama lo nyetok gak? Di masjid mana roh Nabi? Aduh, kayak ketiga masjid tadi. Oleh karena itu, ketika kita berikan akal sehat oleh Allah, gunakan akal itu sebaik-baiknya untuk
membantu kita memahami agama supaya kita paham apa sebenarnya yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang kedua, liqa an-nabi. Yang terakhir, biar tidak terlalu lama. Yang terakhir, kesalahannya adalah berpegang kepada hadis-hadis dhaif, palsu dan dusta. Berpegang kepada hadis dhaif, palsu dan dusta. Disebutkan kepada mereka hadis sahih, kadang tidak ada. Tapi ketika disebutkan yang dhaif, apalagi kalau sesuai dengan keinginan mereka, maka semua itu menjadi pegangan. Apa contoh di antara hadis dhaif yang mereka pegang? Itu hadis yang berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur artinya adalah cahaya, cahaya Muhammad. Dalam keyakinan orang sufi, yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Itu yang pertama kali diciptakan. Dan dari Nur Muhammad ini ada pula nanti butiran-butiran nur yang lain, jadilah nabi-nabi yang lain. Ini ada pada hadis, tapi palsu. Ulama menghukumkan palsu. Tidak jelas sanadnya, tidak ada sanadnya berasal dari mana. Ada disebutkan sahabat yang bernama Jabir, tapi yang ngambil dari Jabir ini siapa? Tidak ada. Tidak jelas maksudnya. Karena dalam satu riwayat, Jabir bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaan Jabir kepada Rasul? Ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallah. Apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Rasul menjawab dalam riwayat itu, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Ini riwayatnya. Ini adalah sebuah riwayat yang panjang yang terdapat dalam buku Kashful Khafa Al-Ajluni. Tetapi para ulama hadis khususnya meyakini ini adalah sebagai sebuah hadis yang mungkar dan palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Ada kitab Imam As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawi. Itu ditulis oleh beliau dan di situ ia mengatakan itu sebagai hadis yang palsu. Kalau sudah palsu, jangankan palsu, dhaif saja itu sudah dipersoalkan untuk dijadikan sumber hukum. Hadis palsu, hadis mungkar itu lebih tidak mungkin lagi untuk dipegang karena tidak memiliki sanad yang dapat dipegang dan dipertanggungjawabkan, maka dipastikan dia sebagai sebuah hadis yang maudhu'. Oleh karena itu tidak boleh diambil pelajaran darinya, tidak bisa dipegang dan dia palsu. Di samping sanad yang enggak jelas, isinya bertentangan dengan hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih? Ada di antara hadis Nabi mengatakan, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Ketika Allah ciptakan pena itu Allah perintahkan untuk menulis. Uktub maqadiral makhluqat. Tulislah takdir semua makhluk. Ditulislah oleh pena takdir semua makhluk. Ketika itu pena diangkat, karena takdir sudah ditulis semuanya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena diangkat, suhub tintanya sudah kering. Jadi takdir kita semuanya sudah selesai. Kita kapan mati semua sudah ada di ilmu Allah. Karena penanya sudah menulis. Kita kalau nikah berapa dapat anak, semua sudah ditulis. Ada takdirnya. Umur berapa kita meninggal, kapan kita sakit, semua sudah ada. Berdasarkan hadis tadi, dan itu hadis yang sahih. Rasul bilang yang pertama diciptakan pena. Kalau yang tadi yang pertama diciptakan Nur Muhammad. Palsu berhadapan dengan hadis yang sahih. Yang mana yang dipegang? Pasti yang sahih. Walaupun yang sahih ini ada dua versi, karena ada hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-'arash. Ada satu yang lain mengatakan yang pertama diciptakan Allah adalah aras.
Tapi ulama mencoba untuk memahami gimana cara memahami dua riwayat ini. Ternyata di antara kesimpulannya, yang pertama kali yang diciptakan adalah pena setelah Allah menciptakan aras. Jadi Allah ciptakan aras, kemudian setelah itu baru yang pertama kali yang diciptakan adalah al-qalam. Bertentangan riwayat yang tadi. Tapi mereka pegang kenapa? Karena sesuai dengan keinginan dan keyakinan mereka. Mereka itu kan keinginannya adalah memuliakan Nabi, memberikan segala macam bentuk kemuliaan. Semua kita wajib memuliakan Nabi. Itu Nabi kita. Tapi jangan sampai gulu. Jangan sampai di luar batas. Jangan sampai berikan nanti unsur-unsur ketuhanan pada Nabi kita. Itu yang gulu. Kalau seandainya dia diciptakan dari nur umpamanya, agar terlihat dia sebagai seorang yang mulia. Bukankah Al-Quran mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, hai Muhammad, saya ini adalah manusia sama seperti kalian. Kalau manusia sama seperti kalian, berarti lahir dari perkawinan ayah dan ibu, hamil ibunya, kemudian melahirkan seperti manusia biasa. Karena Nabi bilang, ana basyarun. Kalau dia tercipta dari cahaya, berarti dia tidak lagi seperti manusia. Berarti bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis sahih, ditambah dengan sanad yang enggak jelas. Nah, bapu banyak palsu di atas palsu loh. Tapi orang sufi pakai meskipun hadisnya dhaif. Bahkan mungkar dan palsu. Nya sesuai jati. Oleh karena itu, mengambil sebuah hadis jangan cocok jati temu enggak cocok dibuang. Enggak isyarat. Tanya, sahih atau tidak sahih? Bagaimana para ulama menilainya? Oh, hadis kau sahih, tapi tidak sesuai juga kandak rendah. Tinggian kandak awak. Kita harus mengedepankan apa yang datang pada hadis-hadis yang sahih. Jangan kita kedepankan hawa nafsu kita di hadapan hadis-hadis yang sahih. Jangan diterima hadis-hadis palsu hanya karena sejalan dengan keinginan dan keyakinan mereka. Kemudian contoh kedua tentang hadis palsu adalah hadis yang berkaitan dengan tujuan penciptaan makhluk. Karena dalam satu riwayat, dan itu sangat diyakini oleh orang-orang sufi. Apa riwayat itu? Bahwa semua makhluk yang ada diciptakan untuk Nabi Muhammad. Padahal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada saya, kata Allah. Kini dirubah, semua yang diciptakan itu untuk Nabi Muhammad. Apa riwayatnya? Di antara riwayatnya, laulaka ma khalaqallahu aras wala kursiyan wala ardan wala sama wala samsan wala qamar. Kalaulah bukan karena kamu wahai Muhammad, niscaya Allah tidak akan menciptakan aras, Allah tidak ciptakan kursi, Allah tidak ciptakan bumi, langit, matahari dan bulan. Berarti semua ini diciptakan adalah untuk Nabi Muhammad. Ini oleh para ulama itu juga merupakan sebagai sebuah riwayat yang maudhu', yang palsu, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, banyak di antara ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Syaukani, dan juga Syekh Albani rahimahullah jami'an, mereka mengatakan itu adalah riwayat yang palsu. Kalau palsu, buang. Jangan dipegang. Karena ada riwayat yang senada juga dengan itu. Laulaka ma khalaqallahu al-falaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, Allah tidak ciptakan falak ini, alam ini secara keseluruhan. Seolah-olah semua makhluk yang ada diciptakan untuk Nabi
atau untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ini beberapa kesalahan mereka dalam berinteraksi dengan hadis. Jika ada orang sufi yang seperti itu, berarti dia salah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sufi, saya sufi tapi tidak seperti itu, alhamdulillah, berarti dia tidak salah. Tetapi ini adalah penyimpangan-penyimpangan, kenyataan-kenyataan sejarah, dan memang kenyataan-kenyataan fakta yang bisa kita baca pada buku-buku mereka. Dan kita mesti mengingatkan semua kita, saya ingin punya andil dalam mengingatkan itu pada diri saya sendiri dan juga pada masyarakat secara luas agar tahu bahwa ini adalah sebagai sebuah kesalahan dan jangan diikuti. Sekira itu mungkin sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat insyaallah. Buka tanya jawab. Ada. Kaifiat? Iya, ada kaifiat yang muqayyad, yang terkait, ada yang kaifiat yang tidak terkait. Dan jangan kita mencoba untuk mempersulit diri dalam kaifiat. Karena ada orang yang mengajarkan cara zikir nih, coba dimulai dari gini ya, tarik nafas dulu. La ilaha, hunjamkan ke dalam, illallah. Itu payah banget berzikir, saudara. Jadi tarik napas dulu, dimulai dengan kata ini, napas nanti kata terakhir, hunjamkan ke dalam hati. Akan terasa nikmatnya. Mempersulit diri. Itu membuat payah ya berzikir. Padahal amalan yang paling mudah itu zikir. Sonang kojo pahalo kadang. Hanya lidah. Kenapa itu dibuat oleh Allah yang paling mudah? Agar semua orang bisa melakukannya. Orang yang senang terbaring di rumah sakit bisa berzikir? Bisa. Kita yang sedang mengendarai mobil bisa berzikir? Maka zikir amalan yang paling mudah. Kalau sempatlah sujud umpamanya yang paling mudah, banyak orang yang tidak bisa sujud. Tapi Allah buat zikir. La ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah hanya pada lidah, bibir pun tidak ikut. Maka coba ikut tidak bibir kita. La ilaha illallah. Nah, hanya lidah. Sehingga inilah kata yang paling mudah diucapkan sedetik kita mau mati. Apa kata Rasul? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah masuk surga. Itu yang paling mudah. Akhirnya dipersulit dengan cara-cara tertentu. Hindarkan itu semua. Adapun waktunya, kalau Allah bilang aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah ungkapan la ilaha illallah. Udah. Itu tidak ada batasan waktu, kapan mau kita ucapkan. Tapi ada di antara umpamanya selesai sholat, ada di antara riwayat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sempurnakan 100 menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi 33, 33, 33, apa dah? 99. Sempurnakan jadi 100 angka tadi dengan la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallahnya sekali. Ada yang salah paham. Dipahaminya baca la ilaha illallah 100 kali setelah sholat. Tapi Nabi tak pernah melakukan itu. Untuk yang muqayyad nih jangan dibuat-buat, ikut Nabi. Jadi bukan la ilaha illallah tadi 100 kali, enggak. Sempurnakan jadi 100, berarti sekali kan?
Kena 99 lah nawa. Sebulan kan jadi 100. La ilaha illallah. Masa ndak boleh kami ustaz nyebut la ilaha illallah. Sangkolo ndak boleh nyebut la ilaha illallah. Berarti Nabi nyuruh berbanyak. Ketika dalam waktu yang tanpa terkait dengan keadaan apapun, perbanyaklah la ilaha illallah. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya, makanya kalau seandainya Imam Malik sudah punya komentar, berarti pada masa itu sudah istilah itu sudah muncul. Cuma masih berada dalam batasan-batasan yang lurus karena tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Tujuannya untuk mensucikan jiwa. Muncul perkembangan zaman terus berjalan waktu. Datanglah tokoh-tokoh yang juga disebut sebagai sufi, tapi mereka telah merusak ilmu tasawuf sendiri. Ilmu tasawuf itu sendiri yang dirusaknya dengan mendatangkan hal-hal yang aneh, yang baru, yang tidak ada dalam Islam. Kalau begitu tidak tercapai nanti tazkiyatun nafs itu. Kalau mau benar-benar tasawufnya lurus, tazkiyatun nafs ujungnya berarti dengan memperbanyak ibadah. Yang wajib kohala pasti, yang sunnah banyak. Baca Quran diperbanyak. Qiyamul lail diperbanyak. Tapi ketika ada orang yang hanya sibuk dengan zikir saja, sholawat saja, tidak punya target berapa kali dia menghatamkan Al-Qur'annya, tidak punya target juga untuk memperbanyak tahajud qiyamul lailnya, hanya pada zikir saja harus sampai 10.000 kali. Bangga pula murid-muridnya menceritakan bahwa guru dia berzikir semalam 70.000 kali berselawat. Itu aja tidak percaya orang. 70.000, banyak tu. Kalau satu zikir umpamanya atau satu selawat setengah minit umpama, berapa kali semalam bisa tu? Itu ustaz tidak paham nanya. Soalan sampai makam ustaz ke situ lagi. Nyado cawo boleh sampai 70.000, itu tidak kau jawab kalau macam itu. Karena saya pernah menghadapi orang-orang yang terjebak kepada pemikiran seperti itu. Apanya ya Pak Ustaz? Nikah orang-orang sekarang tidak ada yang sah. Apa tidak sah? Kau dalam kajian, kamu membaik kajian, membaik materi. Ada satu yang bertanya, karena mereka tidak menggunakan nama punya istilah. Jadi menikahkan nama itu Allah tentu itu nama Allah. Yang tidak guna nama aslinya tidak ada yang sahnya. Tu sudah apa tenan sahnya dan atau paso ngaji sampai mato je kami ustaznya. Kan dah lah. Ngajilah kalian ya. Dah? Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Mempersulit diri. Maka ada pula istilah-istilah nama ruh lah istilahnya, nama inilah istilahnya. Pakai mahar lo untuk dapat nama ruh. Ben mahar ke guru tadi, dapat nama ruh. Itu kan ditulis di KTP. Oleh karena itu, Islam ini sungguh mudah. Nabi kita mengajar beragama dengan cara mudah. Cuma kadang-kadang banyak orang yang mempersulit diri dalam beragama. Ambil saja cara yang diajarkan Nabi, maka kita mudah dalam beragama. Kalau kita berada di atas sunnah Nabi itu, wafat kita insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau dengan cara-cara yang diajarkan kadang banyak kali keraguan, dimunculkan keraguan, ada ketakutan-ketakutan. Apa contoh? Itu contoh tadi itu, kan Nabi mengatakan akhir kata la ilaha illallah jika diucapkan maka masuk surga. Apanya? Contohnya, jangan bekok Pak Ustaz, ketika awak mengucapkan la ilaha illallah sampai di la ilaha mati. Kalau selesainya mati. Beliau jangan contoh itu cukup dengan lafaz Allah aja. Jadi diulang-ulang lah deh. Allah, Allahnya tidak jatuh mati pun. Ya kan tadi tidak khawatir mati tu kan?
Kalau disebut nanti la ilaha illallah, jangan-jangan saat bilang la ilaha mati. Berarti dia mati kufur karena la ilaha. Supaya tidak terjadi, maka cukup bilang Allah, Allah. Alah saya tidak jauh mati lah. Tak boleh takut mana. Ini subuhat, kekhawatiran, ketakutan yang dimunculkan kalau awak jauh dari sunnah Nabi. Para Nabi kan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Udah, la ilaha illallah. Yakinlah kepada Allah bahwa kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat. Iko yang ada bukan keyakinan seperti itu, tapi kekhawatiran demi kekhawatiran. Maka ada pula yang mengucapkan, lebih baik ucapkan Allah daripada mati pada saat la ilaha. Itu mau ubanan dia jauh Nabi tak ada? Merubah. Karena Nabi bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Nah, jadi sekali lagi, ikhwati fillah, mari sama-sama kita beragama, kembalikan semua kepada apa yang diajarkan Rasul kita, maka slogannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi Abi dia hanya banyak baca subhanallah, misalnya Abu Hurairah baca 12.000, Abu Darda baca 100.000. Jadi semalam. Siap dia sekitar itu aja kan. Kalau kita kan yang afdalnya zikirnya la ilaha illallah. Jadi dia tak banyak menyebut la ilaha illallah. Dalam hal-hal yang seperti itu, jangan dugaannya seperti itu. Menganggap bahwa Abu Hurairah hanya bilang subhanallah lalu ndak la ilaha illallah, itu salah. Di riwayat itu kalau memang sahih. Tapi kalau ada saya nyebutnya 2.000 semalamnya dan ragu dan dua riwayat itu. 2.000 semalam. Kecuali kalau untuk hal-hal yang ada fadilah, umpama maukah kalian untuk menghatamkan Quran dalam semalam? Sanggupkah kalian? Sahabat bilang, mana mungkin Rasulnya semalam menghatam Quran? Diajarkan dan Nabi, bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Itu baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam Quran. Kalau jodoh itu berarti dari Nabi ada fadilah. Kalau memang 20.000 kali nyabu-nyabu dan ragu, tengok riwayat ini betul atau tidak? Tapi kalaupun memang ada hadis yang sahih menceritakan bahwa sahabat banyak membaca ini, jangan langsung ditafsirkan bahwa dia meninggalkan zikir yang lain. Karena mereka itu justru adalah orang-orang berlomba-lomba untuk mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada lapas-lapas untuk pagi begini, sore begini. Tapi yang bersifat umum, zikir-zikir lapas yang bersifat umum, sehingga kita bisa mengucapkannya kapan saja. Ini sahabat semua mencoba untuk mengamalkan dan menerapkannya. Nah, jadi jangan dituduh seperti itu. Berarti Bilal tidak mengucapkan atau Abu Hurairah tidak mengucap zikir yang lain. Tidak. Karena semua mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Saya ingat ada juga di antara orang yang mengatakan kan zikir Allah itu tetap zikir. Apa dalilnya? Dulu Bilal waktu disiksa, apa yang diucapkannya? Ahad, ahad, ahad. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Bilal mengulang-ulang zikir ahad-ahad itu selain daripada kisah sakitnya itu? Selain daripada saat dia disiksa tadi itu, ucapannya Allah atau ahad. Ada ndak dia buat sebagai sebuah ibadah yang diulang-ulangnya saat duduk ahad, 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 itu ada? Berarti bukan sebagai sebuah syariat. Dia mengucapkan tadi itu lapas spontan yang terucap oleh lidah, dan kita bisa juga mengucapkan. Orang-orang Mesir sangat suka tuh tiba-tiba dia bilang Allah bisa, tapi bukan sebagai bentuk zikir dalam artian ta'abbud, beribadah kepada Allah. Lapas lidah mengucapkan ahad tujuannya Allah, ya silakan saja.
Tapi bukan untuk artian seperti berzikir dalam menyebut seperti subhanallah. Ini banyak dia celah-celah ada orang yang suka membuat itu banyak loh celah ada untuk membela itu. Dijadikan pula hadis kisah Bilal yang saat disiksa tadi itu mengucapkan ahad berarti itu bagian dari zikir. Maka pertanyaannya, adakah boleh ulang-ulang kembali zikir itu setelah dia tidak lagi disiksa? Coba cari riwayatnya kalau ada. Maka zikir itu intinya memuji Allah, mengingat dan menyebut pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah. Itu bukan berarti menyebut Allah itu. Berarti menyebut Allah dalam pujian. Subhanallah itu menyebut nama Allah namanya itu. Karena ada Allahnya. Ya kan? Sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Itu cukup isi Allah ya. Umpama Allah. Bisa? Kan buat sambut tadi mah. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Atau nyebut nama Allah nama. Hanya karena di mana kan alladzina yazkurunallaha, orang-orang yang mengingat menyebut Allah berdiri, duduk, berbaring. Atau itu dianggap udah ayat itu makasih menyebut nama Allah tadi itu. Bukan. Yang dimaksud puji dia, sebut kebesaran-kebesarannya. Maka subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, itu menyebut kebesaran Allah, itu yang zikir. Dan itu akan diberikan pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pas jam 9 tidak ada tanya oleh. Cukup. Kita tutup. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Tinggal satu bab. Kalau nanti setuju, saya juga selalu menanyakan kalau masih setuju untuk dilanjutkan, nanti adalah penyimpangan ahlul kalam dalam memahami hadis. Ada takwil, ada tahrif dan macam-macam. Sama tujuannya, bukan untuk membenci orangnya, tapi membaca pemikirannya secara ilmiah, mengembalikannya kepada Al-Quran, Sunnah, dan hal-hal yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang muktabar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, waktu terlalu panjang diambil. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah, dan semoga kita selalu dibukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran dan istiqamah berada di atas sunnah Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.